Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hainal Firdaus. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan lagi mengi'rabi kitab Fathul Qorib, yakni pasal tentang wadah emas dan perak. Jadi melanjutkan yang kemarin ya. Jadi langsung saja kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bidaraini amin ya rabbal alamin. La fi aqlin wa la fi syurbin wa la ghairihima. La fi aqlin, jadi tidak boleh menggunakan wadah yang terbuat dari emas ataupun perak ketika seseorang itu makan, wala fi syurbin, dan juga tidak boleh digunakan ketika minum, wala ghairihima, dan juga tidak boleh digunakan untuk selain makan dan minum. Misalkan itu untuk wudu, misalkan atau untuk ya aktivitas lain lah, ya selain makan dan minum. Wa kama yahramu istiqmalu ma dzukira. Nah, sebagaimana haramnya menggunakan wadah yang sudah dijelaskan, yahrumu ittikhaduhu min ghairi istiqmalin fil asahi. Jadi juga diharamkan menyimpan wadah yang terbuat dari emas dan perak tersebut min ghairi istiqmalin, meskipun tidak digunakan, fil asahi, menurut pendapat yang paling sahih. Ya, jadi terjemahnya kurang lebihnya seperti itu. Sekarang kita menuju ke analisis. La fi aqlin, di sini untuk la-nya merupakan huruf nafi, sedangkan fi aqlin merupakan jar majrur, huruf jarnya adalah fi, majrurnya adalah kalimat aqlin yang berupa isim mufrad, sehingga untuk tanda jarnya adalah kasrah, ya. Di sini la fi aqlin itu takdirannya itu la yajuzu istiqmalu awalid dhahabi wal fiddati fi aqlin, ya. Kemudian wala fi syurbin, wala, wawunya di situ merupakan waw huruf ataf, la merupakan huruf nafi. Kemudian fi syurbin adalah, jadi la fi syurbin ya, la fi syurbin ini merupakan maktuf dari kalimat atau dari lafadz la fi aqlin yang sebelumnya tadi. Nah, untuk la-nya merupakan huruf nafi, fi syurbin merupakan jar majrur, huruf jarnya adalah fi, majrurnya adalah kalimat syurbin yang berupa isim mufrad, sehingga tanda jarnya adalah kasrah. Ya, itu untuk rinciannya. Yang la fi syurbin tadi itu, yang satu paket itu menjadi maktuf dari la fi aqlin yang berposisi sebagai maktuf alaih. Ya, dan di sini juga sama takdirannya, wala fi syurbin ay wala yajuzu istiqmalu awalid dhahabi wal fiddati fi syurbin, ya. Kemudian wala ghairihima, wawunya merupakan waw huruf ataf, kemudian la ghairihima adalah maktuf dari kalimat atau dari lafadz la fi syurbin, sehingga di sini dibacanya la ghairihima, wala ghairihima. Soalnya yang kalimat sebelumnya itu dibaca jar, yakni yang fi aqlin itu juga dibaca jar, yang aqlinnya saja ya. Aqlinnya dibaca jar, syurbinnya juga dibaca jar, maka di sini ghairihima juga dibaca jar karena dia atau i'rabnya itu ikut kepada maktuf alaih yang sebelumnya tadi, ya. Dan di sini huruf jarnya itu dikira-kirakan. Wala ghairihima ay wala yajuzu istiqmalu awalid dhahabi wal fiddati fi ghairihima, ya. Jadi gitu ya. Jadi jelas wawunya di sini merupakan waw huruf ataf, la-nya merupakan huruf nafi. Ghairihima di sini adalah jadi dia ini berupa takrib idhofi, ghairi sebagai mudhofnya, huma sebagai hima ya, hima sebagai mudhof ilahnya. Dan di sini ghairi hima itu dibaca jar sebab dia mengira-ngirakan huruf jar yang dibuang karena sudah maklum, ya. Dan selain itu juga
la ghairihima ini juga menjadi maktuf dari kalimat sebelumnya, sehingga wajar kalau dibaca jar ya. Kemudian wa kama yahrum istiqmalu ila akhirih, di situ wawunya wawunya di sini saya jadikan sebagai apa ya? Menjadi wawu istinaf boleh ya, boleh sebenarnya sih. Kalau menjadi wawu huruf ataf juga boleh. Terserah kalian pintar-pintar menjelaskannya gimana. Tapi di sini yang paling mudah itu saya jadikan sebagai wawu istinaf ya, yang lebih mudah dipahami. Jadi di sini merupakan wawu istinaf karena dia berada di awal sebuah jumlah. Nah, jumlahnya itu mana? Jumlahnya adalah kama yahrumu istiqmalu ma dzukira yahrumu ittiqaduhu min ghairi istiqmalin fil ansahi ya. Kemudian untuk kafnya di situ merupakan huruf jar. Kemudian ma di situ adalah majrurnya ya, majrurnya. Nah, ini di sini untuk ma-nya, jadi sebenarnya gini, ma-nya di sini itu tidak di i'rabi satu saja, tapi bisa sih di i'rabi satu saja. Jadi ma-nya itu adalah ma masdariyah. Jadi kalau ma masdariyah berarti otomatis dia itu perlu disambungkan dengan kalimat fi'il setelahnya, yakni yahrumu. Nah, ketika ma masdariyah ini bergabung dengan fi'il yang terletak setelahnya ini, kemudian dibentuk ke bentuk masdar dari fi'il tersebut. Yahrumu kan fi'il mudhari' ya. Nah, kemasukan ma masdariyah dirubah atau ditakwil ke bentuk masdar menjadi wa kama yahrumu ay wa ka hurmati ya, hormati ya. Haram bahasa Arabnya itu kan wa ka hurmati istiqmali ma dzukira yahrumu ittikhaduhu min ghairi istiqmalin fil asahi. Jadi sebagaimana haramnya ya penggunaan wadah bla 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 itu ya. Jadi kama yahrumu ay ka hurmati istiqmali ma ya. Takdirannya seperti itu. Jadi di situ ma-nya masdariyah ya. Kemudian untuk yahrumunya adalah fi'il mudhari' yang dibaca rafa', tanda rafa'nya dhammah karena yahrumu di sini tidak diawali dengan amil nasab ataupun amil jazm ya. Kemudian istiqmalu ma dzukira. Istiqmalu di situ menjadi istiqmalu ma ya. Menjadi fa'il dari yahrumu. Di sini fa'ilnya dibaca rafa' pada kalimat pertama yakni istiqmalu. Sebab di sini fa'ilnya itu berupa takhir idhofi ya. Istiqmalu sebagai mudhofnya, ma sebagai mudhof ilahnya. Yang mana ma ini tanda jarnya itu dikira-kirakan karena ia berupa isim mausul ya. Kemudian dzukira adalah silah dari ma, yang mana ini berupa jumlah fi'liyah. Cuman di sini jumlah fi'liyahnya itu terdiri dari fi'il madhi yang mabni majhul. Kemudian untuk naibul fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdirannya huwa, dan kembali ke huwa, yang sekaligus juga naibul fa'il ini posisinya sebagai aid atau dhamir yang kembali kepada isim mausul ya. Ma dzukira ay ma dzukira huwa ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya. Kemudian yahrumu di sini ini nganu ya. Ini koma, kemudian yahrumu ittikhaduhu. Yahrumu yang di sini itu adalah fi'il mudhari'. Dibaca rafa', tanda rafa'nya dhammah karena yahrumu di sini tidak diawali dengan amil nasab ataupun amil jazm. Kemudian ittikhaduhu adalah fa'ilnya. Dibaca rafa', tanda rafa'nya dhammah pada kalimat pertama yakni ittikhadu. Sebab fa'il di sini berupa takhir idhofi atau idhofah. Ittikhadu sebagai mudhofnya, hu sebagai mudhof ilahnya. Untuk mudhofnya ittikhadu itu adalah masdar dari ittakhadha yattakhidu ittikhadun ya. Kemudian untuk
mudhof ilaihnya yakni hu dibaca jar, tanda jarnya dikira-kirakan sebab ia adalah isim dhamir. Kemudian min ghairi istiqmalin adalah jar majrur, huruf jarnya min, majrurnya adalah tahrif idhofi yakni ghairi istiqmalin, ya. Ghairi sebagai mudhofnya, istiqmalin sebagai mudhof ilaihnya. Yang ghairi itu isim yang wajib diidhofahkan, yang istiqmalin itu bentuknya adalah masdar dari istakmala yastakmilu istiqmalan atau istiqmalun kalau dibaca rafa. Kemudian fil asohi adalah jar majrur, huruf jarnya adalah fi, kemudian majrurnya adalah kalimat al asoh, ya. Nah, ini saya perlu jelaskan. Al asoh di sini merupakan ya majrurnya ya dari huruf jar fi. Tapi di sini sebenarnya al asohi ini itu merupakan sifat. Nah, sifat atau naat ya. Nah, mausuf atau man'utnya itu mana? Dibuang. Takdirannya fil qauli al asohi menurut pendapat yang paling sahih. Jadi mausuf atau man'ut yang sudah maklum itu boleh dibuang. Sebagaimana baitnya itu gimana aku lupa. Wa ma minal man'uti wa na'ti ukil ya juzu hatuhu wa fi na'tiyat. Ya juzu hatuhu wa fi na'tiyakin. Wa ma minal man'uti wa na'ti. Lafaz yang ia itu posisinya sebagai man'ut ataupun na'at ukil yang diketahui yang sudah dipahami, ya juzu hatuhu itu boleh dibuang. Tapi wa fi na'tiyakil, namun dalam kasus pembuangan na'at atau sifat itu yakil sedikit. Nah, untuk yang di sini itu yang dibuang itu man'ut atau masuknya, dan ini adalah kasus yang sering terjadi. Jadi seperti itu penjelasan kurang lebihnya, ya. Dan sekian dulu untuk pembahasan di video kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah untuk pembahasan selanjutnya akan kita bahas di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.